Kembali hadir edisi Jumat 7 April 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Danti Wahyu, inilah live update selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Arema FC nampaknya tak akan main-main di 3 laga terakhir kompetisi Liga 1 musim ini. Singoedan bertekad untuk menyapu bersih 3 laga tersebut dengan meraih kemenangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh rekan-rekan dari studio. Hari ini tanggal Selasa 4 April 2023, Kementerian Perhubungan dari pemerintah Indonesia Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Arema FC nampaknya tak akan main-main di 3 laga terakhir kompetisi Liga 1 musim ini. Singoedan bertekad untuk menyapu bersih 3 laga tersebut dengan meraih kemenangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andriasyah. Dia meminta kepada Johan Alfarizi dan kawan-kawan untuk tampil maksimal di 3 laga sisa kompetisi musim ini. Kemenangan di laga terakhir Arema FC saat menghadapi Persita Tangerang akan menjadi bekal Singoedan dalam menjalani sisa akhir kompetisi. Dalam waktu dekat ini, Arema FC akan menghadapi Madura United pada 7 April 2023. Kemudian menghadapi Persebaya Surabaya pada 11 April 2023. Dan terakhir menghadapi Bayangkara FC pada 15 April 2023. 2 laga menghadapi tim Jawa Timur ini, Arema FC akan bermain sebagai tim tamu. Sedangkan di pertandingan terakhir menghadapi Bayangkara FC, Singoedan akan bertindak sebagai tuan rumah. Kemudian penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia telah dibatalkan FIFA karena ada banyak penolakan kehadiran timnas Israel, termasuk penolakan dari Gubernur Jawa Tengah dan Bali. Bulan lalu sejumlah demonstran beraksi di ibu kota Jakarta mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina menuntut agar Israel tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Penghapusan Piala Dunia U20 di Indonesia menyebabkan kesedihan dan kekecewaan di antara para penggemar dan pemain di negara
negara yang gila sepak bola. Sanksi imbas dari pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 2023 akhirnya dirilis FIFA kepada Indonesia. Beruntung FIFA hanya memberikan sanksi administrasi, bukan sanksi berat berupa banned atau dikucilkan dari dunia sepak bola internasional. Sanksi administrasi yang dimaksud FIFA adalah pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. FIFA Forward 3 adalah program baru dari FIFA yang dirilis Januari 2023, lalu guna memberi pendanaan pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Besaran dana FIFA Forward yang diterima sebuah negara anggota FIFA mencapai 9,3 juta dolar atau setara kurang lebih 140 miliar. Dana tersebut menjadi 3 bagian, yakni dana operasional, proyek spesifik demi kemajuan sepak bola, dan biaya akomodasi dan pembelian perlengkapan untuk federasi sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri pernah berucap bila PSSI mendapat dana senilai 5,6 juta dolar atau sekitar 86 miliar pada awal Maret 2023. Dengan pembekuan dana FIFA Forward, PSSI sudah pasti atau berpotensi kehilangan total uang 140 miliar. Namun hal itu tetap disyukuri lantaran kita tidak dikucilkan dari sepak bola internasional. Erick Thohir memastikan timnas U22 Indonesia tetap bisa ikut SEA Games 2023 sebagai agenda terdekat. Lebih lanjut, Erick menjelaskan bila ia telah menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo ke FIFA dan menjelaskan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut gembira akhirnya Indonesia tidak diberi sanksi berat oleh FIFA. Upaya Erick Thohir bernegosiasi dan mempresentasikan blueprint transformasi sepak bola Indonesia direspon positif oleh FIFA. Saat bertemu Gianni Infantino, Presiden FIFA, Erick juga menjabarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam merenovasi 22 stadium yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga. Bagi Erick, sanksi administrasi yang diberikan FIFA di satu sisi merupakan sebuah pembelajaran dan berkah bagi sepak bola Indonesia yang saat ini terus berbenah menuju perbaikan di semua sektor. Upaya pelatih Sinteyong dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia sepertinya tidak sia-sia. Sinteyong yang mengaku sempat down setelah FIFA memutuskan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 bisa sedikit tersenyum lantaran kerja kerasnya bisa memberikan hasil nyata. Peringkat timnas Indonesia naik 2 tangga setelah berhasil menang atas Burundi pada FIFA Matchday 2023. Tapi apakah bisa membantu di kualifikasi Piala Dunia 2026? 2 kali menghadapi Burundi, timnas Indonesia menang sekali dan imbang sekali. Meski tidak menang di 2 pertandingan, hasil tersebut sudah membawa timnas Indonesia naik 2 peringkat FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 149 FIFA. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda harus melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak awal. Pasalnya tim yang berada di luar 25 besar peringkat AFC harus mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak ronde pertama. Sementara itu, Vietnam masih menjadi tim ASEAN dengan peringkat FIFA terbaik, yakni berada di ranking 95 FIFA. Sedangkan Malaysia menjadi tim ASEAN yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak di FIFA Matchday 2023. Dengan hasil di FIFA Matchday itu, Malaysia naik 7 peringkat di ranking FIFA. Kini anak asuh Kim Pan-gon tersebut berhasil menempati peringkat 138
ke-8 FIFA. FIFA Matchday 2023 tersebut merupakan langkah awal timnas Indonesia untuk berhasil tembus 50 besar ranking FIFA. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berambisi membawa timnas Indonesia tembus 50 besar pada 2045. Untuk memuluskan rencana tersebut, Erick Thohir mengatakan akan mengundang Argentina pada FIFA Matchday mendatang. Tapi Menteri BUMN tersebut mengatakan tidak mudah bagi Indonesia untuk mencapai peringkat 50 besar FIFA. Menurutnya, sepak bola Indonesia harus dikembangkan dari dasar, yakni pembinaan usia dini. Timnas Indonesia dipastikan mundur dari cabang sepak bola putri dalam ajang SEA Games 2023 Kamboja. Alasan mundurnya Garuda Pertiwi dipastikan karena memang sejak awal timnas wanita Indonesia memutuskan tidak akan berpartisipasi dalam event multi cabang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Chef de Mission kontingen tim Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja, Lexindo Hakim, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Lexi menyebutkan bahwa Indonesia hanya mengirimkan timnas U22 dalam cabang sepak bola putra di SEA Games 2023 yang berlangsung Mei nanti. Lexi menyebutkan adanya miskomunikasi antara Federasi Sepak Bola Kamboja dengan panitia terkait proses drawing grup dalam cabang sepak bola putri SEA Games 2023. Sebelumnya nama Indonesia termasuk dalam grup A pada cabang olahraga sepak bola putri pada SEA Games 2023 Kamboja. Indonesia bergabung bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Adapun grup B dari cabang sepak bola putri diisi oleh Kamboja, Thailand, Singapura, dan Laos. Dengan mundurnya Indonesia, maka grup A dan grup B akan diisi 4 negara yang akan berebut 2 posisi teratas untuk bermain dalam babak semifinal SEA Games 2023 Kamboja. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Parbasi DKI Jakarta tersebut turut mengomentari hasil drawing yang didapat oleh Timnas U22 Indonesia dalam cabur sepak bola putra di SEA Games 2023. Lexi menyebutkan bahwa grup A yang dihuni Indonesia tidak sulit tetapi juga tidak mudah untuk dilalui. Lexi yang turut melihat langsung latihan Timnas U22 Indonesia di lapangan Senayan berharap agar skuad Garuda Muda dapat meraih hasil terbaik dalam ajang SEA Games 2023 khususnya mendapatkan medali emas. Lexi turut berpesan kepada Timnas U22 Indonesia untuk dapat menjaga mental dan nyali agar terus menyela sampai pagelaran SEA Games pada bulan Mei nanti dimulai. Terakhir kali Indonesia meraih emas dalam SEA Games dari cabang sepak bola putra pada SEA Games 1991 yang berlangsung di Manila, Filipina atau 32 tahun yang lalu. Frank Lampard resmi kembali ke Chelsea sebagai pelatih interim atau sementara hingga akhir musim Liga Inggris 2023 sampai 2023. Kembalinya Frank Lampard sebagai pelatih interim disampaikan Chelsea di media sosial dan laman resmi klub pada Kamis 6 April 2023 malam.
Frank Lampard akan menggantikan Graham Potter yang dipecat pada Sabtu 2 April 2023 setelah Chelsea kalah 0-2 dari Aston Villa. Kekalahan dari Aston Villa membuat Chelsea berada di luar 10 besar klasemen Premier League, tepatnya peringkat ke-11 dengan perolehan 39 poin dan 29 pertandingan. Meski terpuruk di Premier League atau kasta tertinggi Liga Inggris, Chelsea punya laga penting lainnya termasuk melawan Real Madrid di perempatan final Liga Champions 2022-2023. Frank Lampard sebelumnya melatih Chelsea pada periode 2019 sampai 2021. Ia mendampingi Chelsea melakoni 84 laga dengan catatan 44 kali menang, 15 imbang, dan 25 kekalahan. Pelatih berusia 44 tahun tersebut juga membawa Chelsea menjadi runner-up Piala FA 2019 sampai 2020. Frank kemudian dipecat pada 2001 dan digantikan oleh Thomas Tuchel yang membawa Chelsea juara Liga Champions. Setelah tak lagi di Chelsea, Lampard melanjutkan karir melatihnya di Everton. Namun kerjasamanya dengan Everton tak berlangsung lama dan dipecat pada Januari lalu. Berdasarkan pernyataan Chelsea, Frank bakal menangani Chelsea hingga akhir musim 2022 sampai 2023 saja. The Blues kabarnya akan segera mencari kepala pelatih permanen. Dua nama pelatih dikaitkan dengan Chelsea, yakni Julian Nagelsmann dan Luis Enrique. Perlu diketahui, Chelsea hampir menghabiskan biaya 1 triliun dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun untuk urusan pelatih. Chelsea resmi memberhentikan Graham Potter sebagai pelatih setelah klub tersebut kalah 0-2 dari Aston Villa. Itu yang menjadi kekalahan ke-10 Chelsea dari 28 pertandingan yang sudah mereka lakoni di Premier League musim ini. Chelsea akan membayar 13 juta pound sterling atau sekitar 240 miliar kepada Potter sebagai biaya kompensasi. Sebelumnya pada September 2022, The Blues telah merogoh kocek sampai 22 juta pounds, sekitar 407 miliar saat merekrut Potter dari Brighton and Hove Albion. Sementara itu Chelsea memberi Potter 7 juta pounds atau sekitar 129 juta sebagai gaji selama 7 bulan menukangi tim. Sebelum mendatangkan Potter, Chelsea lebih dulu mengeluarkan 10 juta pound sterling atau sekitar 185 miliar pada awal musim 2022 sampai 2023. Uang itu adalah biaya kompensasi pemecatan pelatih Chelsea sebelumnya, Thomas Tuchel. Di total, Chelsea era Todd Boehly sudah menghamburkan 52 juta pound sterling atau sekitar 963 miliar hanya untuk urusan pelatih saat musim 2022 sampai 2023 masih berjalan. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Partai Juventus versus Inter Milan pada semifinal leg pertama Coppa Italia di Allianz Stadium Turin Selasa 4 April 2023 berujung ricuh. Terjadi aksi saling dorong dan nyaris adu pukul antara Romelu Lukaku, Juan Cuadrado, dan Samir Handanovic di akhir pertandingan. Bomber Inter Milan Lukaku mengaku mendengar teriakan rasialis dari fan Juve di sektor Tribuna Sud saat dia merayakan gol penyama skor di menit 95. Dalam video yang tersebar, memang terlihat pendukung Bianconeri menirukan gerakan dan suara seperti monyet ketika striker Belgia tersebut mengeksekusi penalti. Lukaku membalas tindakan rasialis itu dengan selebrasi menutup mulut, tetapi wasit malah menganggapnya sebagai aksi provokatif. Lukaku mendapat kartu kuning kedua yang menyebabkan dia terusir dan terlibat saling dorong dengan winger Juventus Juan Cuadrado. Cuadrado diganjar kartu kuning pula. Selanjutnya pemain Kolombia tersebut nyaris baku hantam dengan kiper Inter Samir Handanovic. Kericuhan ini membuat Cuadrado dan Handanovic kompak di kartu merah wasit. Dikutip bolasport.com dari Sky Sport Italia, hukuman penutupan Tribuna Sud secara parsial di kandang Juventus dijatuhkan oleh pengadilan olahraga. Sektor bagian depan yang memuat sekitar 5.000 orang itu ditutup untuk partai kandang
Bianconeri, berikutnya di Serie A melawan Napoli 23 April 2023. Lukaku sendiri tetap menerima sanksi berupa larangan bermain satu pertandingan seperti halnya Handanovic. Adapun hukuman Cuadrado lebih berat setelah terlibat 2 kali konfrontasi terutama akibat mencoba memukul Handanovic. Ia terkena skors untuk 3 pertandingan ke depan dan denda 10.000 euro. Selain para pemain, manajer tim Inter Dario Bacin dikenai denda 20.000 euro karena dianggap menginvasi lapangan dan bersikap ofensif kepada wasit. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman kepada 2 fan Juventus yang teridentifikasi melakukan gestur serta teriakan rasialis kepada Lukaku. Mereka dikenai sanksi tak boleh menyaksikan partai Juve di stadion maupun pusat latihan tim masing-masing selama 10 tahun dan seumur hidup. Partai Juventus versus Inter Milan di semifinal leg pertama Coppa Italia tersebut berakhir sama kuat 1-1. Tuan rumah memimpin duluan lewat tembakan Juan Cuadrado pada menit ke-83. Inter menyamakan skor secara dramatis lewat tendangan penalti Romelu Lukaku pada menit ke-95. Eksekusi diberikan setelah bek Juve Bremer dianggap melakukan handball. Hasil ini membuat peluang kedua tim sama besar untuk melaju ke final Coppa Italia 2022 sampai 2023. Partai kedua akan berlangsung di San Siro pada 26 April mendatang. Rapper, penulis lagu, produser musik, dan bintang asal Korea Selatan Suga dinobatkan sebagai ambasador National Basketball Association atau NBA. NBA dan Break Music, label musik kenamaan yang menaungi ikon pop abad ke-21 BTS, mengumumkan hal tersebut pada Kamis 6 April 2023. Suga memang terkenal sebagai penggemar berat dan suka bermain bola basket. Bahkan nama Suga pun merupakan singkatan dari shooting guard, posisinya saat bermain basket di sekolah. Idol bernama asli Min Yoongi ini mengatakan bangga bisa terpilih menjadi Global Ambassador NBA. Suga meminta para penggemar untuk menantikan kolaborasinya yang akan datang dengan NBA. Selama menjalani tugasnya, Suga akan berinteraksi dengan para penggemar NBA di seluruh Indonesia, di seluruh dunia maksud kami, dalam sisa musim 2022 sampai 2023 dan seterusnya. Suga juga akan berpartisipasi dalam beberapa inisiatif liga yang akan ditampilkan di kanal media sosial NBA dan pribadinya. Itu termasuk menghadiri pertandingan dan acara NBA di Amerika Serikat dan Asia, serta berpartisipasi dalam beberapa kegiatan promosi NBA. Selain itu, NBA akan hadir dalam tur dunia konser solo pertama Suga mendatang. Mereka berkolaborasi pada beberapa konser untuk merayakan perilisan album solo debut Suga The Day. Sebagai penggemar berat NBA, Suga menggunakan beberapa konsep mengenai basket dalam beberapa karya BTS, terutama dalam musik video untuk lagu hit global BTS Dynamite yang membantu BTS menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100 untuk pertama kalinya pada 2020. Sementara itu, NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer Mark Tatum merasa senang dengan kerjasama ini. Dia berharap Suga bisa membuat NBA semakin mendunia. September tahun lalu, Suga menghadiri The NBA Japan Games 2022 yang menampilkan 2 pertandingan pramusim antara juara bertahan NBA Golden State Warriors melawan Washington Wizards. Kala itu, ia mendapat kesempatan duduk di courtside dan mengunggah konten media sosial di belakang layar, termasuk bertemu dan bertegur sapa dengan para pemain dan legenda NBA. Pada 12 Januari 2023, Suga juga baru menghadiri pertandingan Dallas Mavericks melawan Los Angeles Lakers di Crypto.com Arena. Jumat 7 April 2023, sejumlah info bersih 3 laga tersebut dengan meraih kemenangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh rekan-rekan dari studio. Hari ini
kawan-kawan untuk tampil maksimal di 3 laga sisa kompetisi musim ini. Kemenangan di laga terakhir Arema FC saat menghadapi Persita Tangerang akan menjadi bekal Singoedan dalam menjalani sisa akhir kompetisi.